Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat, semangat. Sehat, semangat. Alhamdulillah. Meskipun puasa, tetapi kalian masih tetap semangat. Tadi semua sahur ya? Makan hanya minum atau makan juga? Oke, kalian harus mempersiapkan mata juga untuk belajar di sekolah meskipun bulan puasa. Oke, sebelum kita lakukan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Bapak Bapak, silakan. Tujuh siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berdoa dengan khusyuk semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan berguna dan bermanfaat. Selanjutnya, berhubung hari ini kita akan belajar tentang cinta lingkungan, mari perhatikan. Kemarin sudah berlatih bernyanyi tentang apa sebetulnya? Lingkungan. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari penyakit dan wabah. Bila melihat sampah, buanglah ke tempatnya, jangan ditunda-tunda, segeralah. Bila melihat sampah, buanglah ke tempatnya, jangan ditunda-tunda, segeralah. Hari ini masuk semua ya. Oke, sebelum berangkat ke sekolah, dari sejak bangun tidur, biasanya yang dilakukan oleh anak apa saja? Nah, bangun tidur berangkat yang lain belum terbiasa memilih lingkungan. Nah, bagaimana ya Kak? Menyapu, dalam menyapu, loh, dari Kak? Nah, kita mampu itu termasuk kegiatan peduli lingkungan. Nah, ini tadi contoh kegiatan peduli lingkungan yang sudah kalian lakukan. Adapun tujuan belajar kita ini adalah kita akan belajar tentang sikap peduli lingkungan dan bagaimana menerapkannya. Hari ini kita akan belajar tentang peduli lingkungan dan setelah belajar peduli lingkungan nanti kalian Ibu harapkan bisa menerapkan sikap peduli lingkungan di mana saja kalian berada. Apabila di sekolah ya peduli lingkungan sekolah, apabila di rumah ya peduli lingkungan bu, apabila sedang di masyarakat atau di tempat umum ya peduli lingkungan di mana kalian berada. Siap? Siap. Bisa? Bisa. Sekarang bisa hasilnya. Ya, siapkan buku PK-nya. Dibuka keempat, aku peduli lingkungan sekitarku. Halaman berapa halaman yang perlu berapa? Tema satu atau sikap peduli lingkungan sekitar. Sebelum kalian baca dan belajar lebih lanjut, Bu Guru tunjukkan gambar dulu ya. Bu Guru punya gambar. Ini gambar apa? Lingkungan kotor. Lingkungan kotor. Ini masih ada lagi di gambar apa? Lingkungan kotor. Bagaimana pendapat kalian dengan ini? Apakah kalian suka? Tidak. Kenapa? Karena sangat Karena kotor. kotor, bau, itu Bisa sama banjir. buat banjir, menyebabkan banjir, itu sama lagi. Kira-kira kalian nyaman tidak apa berarti sih? Tidak. Enggak di lingkungan. Nah, lingkungan apa ini? Bersih. Bersih. Bagaimana kita tanya? Sangat tidak. Tidak, segar, sejuk, nyaman ya. Ya. Hanya ada satu lagi. Kan? Bagaimana kalian bermain-main di sini? Dan bermain-main di sini lebih nyaman yang mana? Kanan atau kiri? Berarti kalian lebih nyaman tinggal di daerah atau tempat yang bersih dan rapi. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Karena orang itu nggak akan membersihkan. Apa yang menyebabkan lingkungan ini kok menjadi seperti ini apa? Membuang sampah sembarangan, tidak memiliki rasa cinta dan peduli lingkungan. Sampah berserakan tidak dibersihkan, makanya menjadi seperti ini. Nah, kalian tidak mau tahu lingkungan sekitar kalian menjadi seperti ini? Makanya harus mulai peduli lingkungan dari diri sendiri dari sekarang. Oke. Selanjutnya kita ke materi bacaan di buku paket halaman 69. Hal ini untuk membuat kalian menjadi lebih lancar lagi kemampuan membacanya ya. Dilihat subtema A, sikap peduli lingkungan sekitar. Perhatikan gambar berikut, simak ya. Apa saja lingkungan di sekitarmu? Coba sebutkan dengan percaya diri. Lingkungan di sekitarku.
1. Lingkungan rumah. Lingkungan rumah terdiri atas bangunan dan rumah. Selain itu, terdapat lingkungan di sekitar rumah, ada rumah dan halaman atau kebun. Lingkungan sekolah. Disimak menyimaknya tegak, kepalanya nggak boleh ditaruh di meja. Lingkungan kedua yang kamu kenal adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah terdiri atas bangunan sekolah. Selain itu, terdapat lingkungan di sekitar sekolah, ada jalan dan halaman. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah wilayah tempat tinggalmu. Lingkungan ini meliputi rumahmu serta bangunan di sekitar. Selain itu, terdapat fasilitas umum di sekitar tempat tinggalmu. Nah, itu ya. Sekarang membaca bergantian. Dari Mas Kino, baca bergantian, oke? Lingkungan rumah terdiri atas bangunan rumah. Selain itu terdapat lingkungan di sekitar rumah, ada rumah dan halaman atau kebun. Lingkungan kedua yang kamu kenal adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah terdiri atas bangunan sekolah. Selain itu terdapat lingkungan masyarakat adalah wilayah tempat tinggalmu. Lingkungan ini meliputi rumahmu serta bangunan di sekitar. Lingkungan rumah terdiri atas bangunan rumah. Selain itu terdapat lingkungan di sekitar rumah, ada rumah dan halaman atau kebun. Lingkungan sekolah. Yang membacanya belum lancar, di rumah jangan lupa terus berlatih membaca. Nah, sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah safari lingkungan. Waktunya adalah 10 menit. Ya, silakan. Menuju tempat safari lingkungan. Waktunya 10 menit ya. Oke, nah, kita sudah selesai melakukan safari lingkungan. Kalian sudah mendapatkan data beberapa tempat di lingkungan sekolah yang sudah bersih dan masih kotor. Benar? Contohnya apa? Contoh lingkungan sekolah yang sudah bersih. Coba, apa sih, Jin? Bisa katakan, dibacakan? Ya. Lapangan. Ini Erika. Kamar dulu sudah bersih, ya. Terus, mulai. Kamar mandi kotor. Tadi ada yang masih berbeda? Apa coba baca? Yang masih kotor apa? Kamar mandi. Nah, kenapa? Ini ya, coba perhatikan. Sekarang coba tulis. Mengapa kamar mandi kok masih kotor? Kenapa kamar mandi itu masih kotor? Apa ya, Kak? Belum dibersihkan, apa lagi? Berarti tidak dijaga kebersihannya kamar mandi anak. Harusnya siapa yang bertanggung jawab? Anak-anak, seluruh siswa SD negeri Bogor, kalian yang memakai sejarah juga wajib dan harus bertanggung jawab membersihkan kamar mandi siswa. Ya, kapan coba kepalanya santai, harus anak belajar. Berdiri enggak? Nampak mundur, orang yang mencuri. Ya, siapa yang bertanggung jawab membersihkan kamar mandi siswa? Apa? Siswa. Siswa itu siapa saja? Siswa yang masih siapa saja? Seluruh siswa dan siswi SD negeri Bogor, termasuk apa? Termasuk Bimo, termasuk apa? Dan semuanya. Oke, jadi ini mulai nanti bisa ya menjaga kebersihan kamar mandi siswa ya. Nah, kalau ada kelas lain yang memakai kamar mandi siswa dan tidak bertanggung jawab, kalian harus mengingatkan bahwa di sini kamar mandi harus untuk weekend membersihkan kamar mandi. Oke, siap? Siap? Siap. Semangat. Selanjutnya kita menuju permainan bertenaga. Ya. Di sini ada petualangan yang harus kalian selesaikan. Bisa berbaris dari orang saya harus ada. Yang orang kita
Tujuan pelajaran, anak kita semua menunjukkan sikap memiliki bertanggung jawab dan rumah, sekolah, kampung, maupun masyarakat melalui aktivitas sosial. Kita berikutnya, Ino, Ino ditekan lembu. Coba dibaca sama-sama. Ayo, satu dua baca. Ini, baca sama-sama satu dua tiga. Apa yang kamu akan lakukan ketika melihat gambar seperti itu di rumah? Apa? Coba dibaca. Sangat menangkap yang lebih enak dipandang. Kapan A, rapi, B, kotor dan berat. Dibaca sama-sama. Apa yang kamu lakukan melihat kamar mandi seperti gambar? Berikutnya, yang baik kita ikan lembutnya. Anak kita semua, coba kita perhatikan tangan itu. Tangan yang sebelumnya kita gunakan, melihat hal kotor dan tidak enak dipandang. Tersebut tidak tempat sampah di sini, tapi kan kembali kamar sendiri. Sampah sesuai tempatnya. Ini kan untuk merapikan. Ya, sampah plastik gimana tempatnya? Tidak boleh. Lewat atas boleh ya, Kak? Nah, ini coba deh. Oke, berikutnya. Ya, muter ke belakang. Ya, betul. Oke. Ada 3 jenis sampah. Ada sampah organik, ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kaleng mana tempatnya, kaleng? Ya, dicoba yuk. Sampai masuk tong sampah. Baca, jangan baca. Ayo rekami kotak kosong. Setiap pagi biar titik-titik halaman rumah bersama ibu. Setelah itu ia membuat sampah ke titik-titik. Triana mengisi. Jadi, memilih jawaban. Setiap pagi biar titik-titik halaman rumah bersama ibu. Jawabannya apa ya? Nah, menyapu. Oke, berikutnya Ari. Dibaca. Setelah itu, ya baca. Setelah itu dia membuang sampah ke Oke, good, betul. Berikutnya, ayo dibaca. Dia juga titik-titik tempat tidurnya. Berapa tempat tidurnya? Iya. Oh, apa ya? Tempat tidur ya. Nah, oke, lanjut. Erika. Dan titik-titik. Nah, tanaman berapa kali? Ya. Ya, sampai 2 minggu baru dilepas. Yang biru, tadi masa menjaga tanaman. Sampai biru aja. Nah, udah. Dibaca dulu. Mereka semua di sini. Yuk. mereka semua Titik-titik sampai selesai. Yuk, oke. Ulang. mereka Semua titik-titik kebersihan lingkungan. dengan oke. Yuk pasangkan. Menjaga. Ya jelas tadi. Oke. Coba selanjutnya. Ya. Ya. Lihat. Sudah betul semua ya. Berikutnya ya. Ya hadir dia menunjukkan sikap sendiri. Sudah. Ayo Kakak. Ini perintahnya ayo cari pasangan gambar yang tepat yang menunjukkan peduli dan tanggung jawab. Kakak bisa pilih. Ayo cepat ayo kenal. Mantap. Wih, ini mah kita. Kenapa sih enggak Nah, iya tuh dikabin. Yo, kita coba lagi ya. Ayo itu boleh dibalas. Kedua tidak kamu sekarang. Ya ini tujuannya. Kan? Yo. Kalau berhenti yang berikan. Nah, Tadi kita sudah melakukan 3 kegiatan ya. Yang pertama kita pemahaman materi di dalam kelas. Lalu kegiatan kedua tadi apa? Syafari lingkungan. Lalu kegiatan ketiga kita adalah melakukan pemahaman materi dan kuis interaktif di PID atau di WLC. Tadi kita menggunakan PID papan interaktif di kita. Bagaimana perasaan kalian ketika memainkan permainan yang ada di PID tadi? kita lagi senang dan paham. Sisi merasa lebih senang dan merasa lebih bisa memahami material. Ya, nah setelah kita selesai melakukan kuis interaktif di PID, anak-anak di rumah masih punya di rumah atau di sekolah masih punya kebiasaan yang perlu berubah tidak? Apa? Biasanya apa kan masih membudi mata, lelai. Berapa tidak nyambung dengan benar tadi kebiasaan itu perlu diubah. Apalagi siapa yang masih punya kebiasaan yang perlu berubah di rumah dan di sekolah? Sisi, kebiasaan apa yang masih perlu diubah? Nah, silakan menuliskan kebiasaan kalian yang masih perlu diubah. Di selebar kertas yang sudah Guru berikan, silakan tulis di sini kebiasaan yang perlu diubah, baik kebiasaan di rumah ataupun di sekolah. Nanti kita tempelkan di papan komitmen.
Apa silahkan ditulis. Apa yang perlu dirubah? Ini boleh, aku akan berjanji selalu betul. Coba dibaca. Aku akan selalu piket kelas. Akan selalu pakai kelas. Selama ini masih belum konsisten ya, kayaknya Alif ya. Masih perlu diingatkan sama bu guru dan teman-teman ya. Nah, mulai besok harus bertanggung jawab apabila jadwal piket, oke? Ya. Hal yang perlu kalian perbaiki dan perlu dirubah. Jadi harus berkomitmen untuk memperbaiki video di situ agar tetap diingat dan bisa diperbaiki. Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Jangan. Jika tadi kalian mengalami kesulitan apa tidak? Tidak. Berarti semua kegiatan belajar kita tadi sangat mudah. Yang paling mudah yang bagian mana? Bagian permainan, game, menurut-menurut. Oke. Kalau yang sulit? Ada nggak yang sulit? Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib. Yang belum tertib, harus lebih tertib besok lagi ya. Pada saat bu guru menyampaikan, didengarkan. Jangan umat berisik melakukan aktivitas sendiri karena itu akan mengganggu pengalaman kalian. Oke, kakak? Ya, punya tugas tangan. Ali juga jangan main sendiri saja. Erika juga main garis. Ya, perhatikan. Oke, pembelajaran kita lanjutkan di minggu depan dengan materi tema 2 berperilaku menjaga lingkungan sekitar. Insya Allah besok perkawanan kita akan lebih seru di sutera 2 yang bagian B ya, perilaku menjaga lingkungan sekitar. Di rumah bisa kalian baca dulu materi yang ada di buku halaman 72. Oke, bisa dilihat ya. Oke, selanjutnya